Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma alimna wa ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa kelas 4A dan 4B, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran Quran Hadis kita sudah memasuki semester kedua. Ya, kita sudah memasuki Al-Faslu Tsani. Nah, meskipun pembelajaran masih online, masih daring, Ustadz harap kalian tetap semangat ya. Ya, karena dengan menuntut ilmu kita mempunyai banyak keutamaan. Nah, jadi kita harus semangat karena keutamaan-keutamaan itu. Keutamaannya apa Ustadz? Ya Ustadz ulangi ya. Yang dulu Ustadz sering sampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Wajib atas setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kita muslim, nah kalau kita muslim maka kita wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama ya. Kemudian apalagi Ustadz? Oh, ada keutamaannya. Nah, di antaranya dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Tuh. Rasulullah mengabarkan kepada kita, jika kita mau untuk menempuh jalan dalam menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Masya Allah ya. Siapa yang gak mau surga ya? Siapa yang gak mau masuk surga? Maka di antara cara termudah untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Nah, sekarang kalian kan lagi menuntut ilmu atau belajar di STI ya Bunaya. Maka kalian harus semangat ya, harus semangat. Baik. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran yang pertama di semester 2 pembelajaran Quran Hadis, kita akan menghafal surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Kalau di buku Quran Hadis kalian itu di halaman 53 sampai 55. Nah. Oke. Nah, surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj merupakan surat ke-85 yang terdiri dari 22 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Al-Buruj artinya gugusan bintang atau bintang-bintang. Ya, itu ya terkait surat Al-Buruj. Jadi nanti kalian Ustadz minta untuk setoran surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Meskipun di antara kalian mungkin sudah hafal atau bahkan semua sudah hafal, enggak masalah. Murojaah setoran lagi ke Ustadz Afif ya, tapi ingat ya, perhatikan baik-baik terkait ketika mau setoran, maka perhatikan baik-baik yang akan Ustadz Afif sampaikan berikut ini ya. Yang pertama adalah kholqolahnya. Nah, di dalam surat Al-Buruj itu Masya Allah semua huruf kholqolah ada di surat Al-Buruj. Kholqolah ya. Ada apa saja huruf kholqolah? Siapa yang ingat? Kalau Ustadz Afif dulu diajarin sama guru Ustadz Afif pakai istilah baju di toko. Nah, itu untuk menghafal huruf-huruf kholqolah. Ba, jim, ya, dal, qaf sama ko ya. Baju di toko ya. To dan ko. Nah, itu ya. Baju di toko. Nah, Masya Allah ya. Tuh, dilihat di surat Al-Buruj itu ada kholqolah sukronya, ada kholqolah sukro, ada kholqolah kubro. Kebanyakan kholqolah kubro ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik huruf-huruf kholqolahnya. Huruf kholqolah kubro itu gimana tahu Ustaz? Oh iya, huruf kholqolah kubro itu yang mantulnya kelihatan. Contoh, kholqolah kubro itu biasanya huruf kholqolahnya diwakofkan atau di akhir ayat atau diwakofkan. Nah, atau ada tasjidnya dan diwakofkan. Contohnya di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga banyak sekali ya itu ya kholqolah kubro. Baik. Contohnya ya Ustaz Afif kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, buruj
kelihatan qalqalahnya, ini qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu qalqalah yang nggak terlalu kelihatan, tapi harus dibaca qalqalah. Contohnya di ayat ke-12 tuh ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Nah, batasya. Ingat ya, jangan inna batasya, jangan terlalu terlihat gitu ya gampangnya ya. Karena sugro dia, kalau yang di tengah maka bacanya biasa saja. Kecuali kalau dia di akhir atau ada tasjidnya dan diwakafkan, maka harus jelas. Nah, perhatikan ya huruf qalqalahnya. Baik, kemudian tebal dan tipisnya huruf. Contohnya apa? Kalau tebal ya, tebal itu misalnya huruf-huruf tebal kayak huruf shad ya, huruf shad itu kan termasuk huruf tebal, isti'la ya. Maka harus dibaca tebal. Contohnya di ayat keempat, qutila asha ya. Jangan qutila as tapi qutila asso. Karena itu huruf so itu kan huruf tebal, maka harus dibaca tebal. Jangan kayak huruf sin atau shin ya. Qutila as. Nah, harus tebal. Qutila as. Nah, gitu ya. Kemudian huruf tipis contohnya dalam ini ada huruf ro ya, maksudnya huruf hukum-hukum ro maksudnya ya. Jadi di ayat 11 itu contohnya, itu kan hukum ro ada dua ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, maka di ayat itu harus dibaca tipis ya, jangan dibaca tebal ya. Dzalikal fauzul kabir. Ir. Jangan kabir. Ir ya. Ir. Jangan tebal ya, tapi tipis. Kabir gitu ya. Nah, kemudian bedakan juga huruf sin ya. Jangan disamakan ya, karena nanti beda arti. Kayak misalnya di ayat pertama kan huruf sa, jangan wasyama, tapi wassama bismillah. Kemudian di ayat ke-3 misalnya, maka jangan pakai sa, tapi pakai shin. Wasyahidi wa mashhud. Jangan wasahidi wa mashhud. Itu huruf shin, maka dibaca huruf shin ya. Nanti berbeda arti kalau kalian baca pakai sin bukan shin. Nah, gitu ya. Kemudian huruf ha dan huruf kho. Nah, ingat huruf ha dan huruf kho. Huruf ha di mana tempatnya? Tempat keluar hurufnya, makharijulnya kemarin. Di wasatul halq atau di tengah-tengah tenggorokan ya. Kalau kho itu kan di atasnya huruf ha ya. Maka misalkan azizil hamid. Jangan khamid ya, maka harus jelas. Misalkan uhdud, jangan uhdud. Qutila ashabul ukhdud. Itu kan kho, jangan dibaca ha. Uhdud. Nah, ini kan merubah arti, merubah huruf karena ya. Karena merubah huruf pasti merubah arti ya. Maka perhatikan dengan baik. Nah, itu saja ya terkait di surat Al-Buruj. Dan ada huruf-huruf yang lain mohon diperhatikan dengan baik ya. Demikian dari Ustadz Afif. Nah, sebagai contoh cara membaca surat Al-Buruj yang bagus, Ustadz Afif sertakan video yang Ustadz Afif ambil dari Roja TV ya, yang dibaca qori'nya itu Ustadz Muflih Safitra hafizallahu ta'ala. Nah, perhatikan dengan baik ya. Ingat, setelah ini kalau sudah hafal langsung setoran ke Ustadz Afif ya, dengan menyertakan nama dan kelas. Demikian dari Ustadz Afif. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.